California dreaming about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas sesuatu. Apakah sesuatu itu? Ikuti kelanjutannya ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran HAM yang ringan hingga terberat yang pernah terjadi di Indonesia. Apa saja pelanggaran HAM tersebut? Yuk kita simak video berikut ini. 5 contoh pelanggaran HAM yang ringan hingga terberat yang pernah terjadi di Indonesia. Nomor 5. Terbunuhnya Munir, aktivis HAM paling berpengaruh di Indonesia. Munir Said Tholib ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta Amsterdam pada 7 September 2004. Nama beliau melambung saat ia menjabat sebagai Dewan Kontras atau Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Priyanto, akhirnya dinyatakan bersalah atas kasus ini. Poli divonis 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangannya ke Amsterdam. Namun, hingga saat ini, para aktivis HAM menganggap kasus ini belum selesai. Nomor 4. Tragedi Wamena, 4 April 2003. Pada 4 April 2003, pukul 01.00 waktu Indonesia bagian timur, sekelompok massa enggak dikenal membobol gudang senjata markas Kodim 1702 atau Wamena. Penyerangan tersebut menewaskan 2 anggota Kodim, yaitu Letu TNI AD Napi Tupulu dan prajurit Ruben Kana. Kelompok tersebut juga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi. Selanjutnya, aparat TNI Polri melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa, dan menyebabkan korban jiwa. Tercatat, 42 orang meninggal dunia karena kelaparan dan 15 orang menjadi korban rampasan. Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan serta perusakan fasilitas umum. Nomor 3. Tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada Mei 1998, terjadi kerusuhan besar-besaran di hampir seluruh sudut di tanah air, terutama di kota Jakarta dan sekitarnya. Kerusuhan ini mengakibatkan ribuan orang tewas, ratusan wanita menjadi korban pemerkosaan, dan tertembaknya sejumlah mahasiswa peserta demonstran. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan kasus tersebut bisa ditindaklanjuti apabila rekomendasi dari DPR ke Presiden. Sampai tahun berganti, belum juga ada rekomendasi sehingga Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Namun, Kejaksaan Agung kembali mengatakan bahwa kasus ini enggak bisa ditindaklanjuti karena enggak ditemukan pelanggaran HAM berat. Sebab, kasus penembakan mahasiswa Trisakti sudah diputus oleh pengadilan militer pada tahun 1999. Nomor 2. Penembakan misterius Petrus tahun 1982 sampai 1985. Kasus penembakan misterius Petrus merupakan operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan di Indonesia. Operasi ini melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Hasilnya, sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983 dan 367 orang diantaranya tewas ditembak. Pada tahun 1984, 107 orang tewas dengan 15 orang tewas ditembak. Nomor 1.
Menurut saya, inilah kasus HAM terberat yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu tragedi 1965 sampai 1966. Pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1966, pemerintah Orde melakukan razia besar-besaran terhadap simpatisan PKI atas peristiwa terbunuhnya sejumlah jenderal. Razia itu dikenal sebagai Operasi Pembersihan PKI. Saat itu, ada 500 ribuan hingga 3 juta warga tewas dibunuh. Ribuan lainnya diasingkan dan sisanya hidup mendapatkan stigma sebagai PKI. Akibatnya, Komnas HAM balik menuding Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sayangnya, pada tahun 2013, Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas HAM dengan alasan datanya kurang lengkap. Is it